dan mengapa pendidikan itu kan tidak hanya soal belajar ya, tapi dengan kita berbicara, dengan kita memberikan contoh attitude yang baik kepada anak, nah itu benar-benar harus diberikan yang positif. Kita benar-benar belajar tentang bagaimana sih NO itu gitu. Oh iya, ada tambahannya gitu ya. Iya betul. Kadang yang dewasa aja perlu dipahami psikologisnya, ya enggak? Iya. Apalagi kalau lagi jatuh cinta ya. Ajar untuk guru PAUD beda pastinya dengan mengajar di tingkat SMP atau SMA ya. Tapi sekarang lagi banyak nih, kadang di TikTok kalau ibu lagi buka TikTok tuh pendidik SMP, SMA itu banyak yang melakukan ice breaking ya, untuk biar anak-anak itu nggak ngantuk. Nggak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di podcast Kreator KPI bersama saya Nida Fadilah. Podcast ini hadir untuk memberikan wawasan dan informasi menarik seputar dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam anak usia dini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik. Pada episode kali ini ditemani oleh narasumber kita yang sangat cantik dan ceria. Terima kasih. Yaitu bersama Ibu Novida Aprilina Nisa Fitri, selaku dosen dan juga Kaprodi PAUD. Ya, betul. Boleh Ibu silahkan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Neng cantik. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novida Aprilina Nisa Fitri, selaku dosen dan juga Kaprodi di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kota Kediri. Terima kasih. Ya, Ibu Novida. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih mendalam, baiknya buat teman-teman yang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe di mana? Sana. Ya. Oke. Oke, Ibu langsung aja kita masuk Boleh. first question-nya, Ibu. Oke. Ibu bisa tolong jelaskan apa itu pendidikan Islam anak usia dini dan mengapa pendidikan ini sangat penting bagi anak-anak? Wow. Oke. Terima kasih ya, Neng cantik. Oke, teman-teman dari KPI atau yang sedang menonton, ya. Semoga tidak bosan ya melihat wajah cantik saya yang ada di kamera Anda. Ya. Hari ini pembahasan kita diskusi ringan kita tentang pendidikan Islam anak usia dini. Oke. Lalu apa sih PAUD, pendidikan Islam anak usia dini? Boleh tak jelasin dikit ya nih ya? Boleh, Ibu banget. Pendidikan Islam anak usia dini itu ialah program pendidikan yang bertujuan untuk mendidik anak usia dini dengan nilai-nilai keislaman yang memiliki tujuan membentuk kepribadian muslim, membentuk anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, PAUD itu mencakup rentang waktu. Jadi PAUD itu dari usia 0, waktu usianya itu dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, pendidikan usia dini ini kenapa kok sangat penting? Kira-kira kenapa ya, Neng? Karena tahu nggak? Mungkin pembentukan karakter pertama itu dari usia itu. Iya, jadi kalau secara teori pendidikan anak usia dini nih ya, golden age atau masa keemasan anak itu ada di usia 0 sampai 6 tahun ini. Jadi makanya di usia-usia 0 sampai 6 tahun ini kita tuh benar-benar harus memberikan pendidikan yang positif. Pendidikan itu kan tidak hanya soal belajar ya, tapi dengan kita berbicara, dengan kita memberikan contoh attitude yang baik kepada anak, nah itu benar-benar harus diberikan yang positif. Kita benar-benar harus positive vibes katanya, kata netizen sekarang ya, netizen harus positive vibes. Jadi
Neng pernah dengar nggak sih anak-anak itu terkadang lebih hafal kalau harus menyanyikan lagunya Denny Caknan ya, atau lagunya Mbak Happy Asmara yang galau-galau kadang ya. Nah, daripada lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena musik itu sering diputar. Anak sering mendengar, ya. Karena konsepnya anak usia dini ialah melihat, mendengar, dan melakukan. Jadi ketika dia melihat atau mendengar, dia pasti akan menirukan. Makanya kita tuh harus benar-benar hati-hati ketika di depan anak-anak dalam apapun itu. Baik ngomong, bertingkah, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kembali ke tadi ya, kenapa penting banget PIAUD ini? Ya karena tadi jawaban Neng. Pondasi pertama untuk pembentukan karakter ialah ada di usia anak-anak. Gitu. Oh iya. Gitu. Nah, itu tadi kan tentang pendidikan Islam anak usia dini. Boleh Ibu tambahkan sedikit ya? Kalau tadi banget. Kita ngomongin pendidikan anak usia dini, pendidikan Islam anak usia dini. Nah, sekarang kita bicara atau ngomongin tentang prodi pendidikan Islam anak usia dini. Kalau tadi pendidikan untuk anaknya, kalau yang sekarang prodi PIAUD itu apa? Prodi pendidikan Islam anak usia dini itu ialah program yang berfokus pada pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD yang mendalami tata cara mengajar, melatih, membimbing, dan juga mendidik anak usia dini supaya mempunyai perkembangan wawasan, karakter, dan juga fisik yang baik. Selain itu, prodi PIAUD juga akan banyak bersinggungan dengan dunia seni, mulai dari seni tari, seni musik, vokal, dan juga seni peran, bahkan tentang bermain untuk AUD, untuk anak usia dini. Nah, seperti yang di meja ini ya, Neng ya. Nah, ini salah satu permainan yang bisa melatih kognitif anak-anak, melatih motorik anak-anak. Kalau kita ngomongin kognitif tentang berpikir ya, kalau kita ngomongin motorik tentang fisik. Nah, jadi bagaimana anak-anak itu bisa bermain sambil belajar, gitu. Nah, tentunya itu tadi asik banget ya Ibu. Asik banget loh, Neng. Kalau kata orang di luar begini, alah, jadi guru PAUD itu loh cuma nyanyi aja. Nah, mereka belum tahu loh gimana asiknya jadi guru PAUD ya, ketika bermain sama anak-anak, ketika bernyanyi sama anak-anak, ketika menari sama anak-anak gitu. Jadi kalau pendidikan anak usia dini untuk anaknya, kalau prodinya ini kita ingin mencetak pendidik PAUD-nya supaya bisa mendidik anak dengan baik, begitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Boleh. Sejauh mana gelar akademis dalam PIAUD diperlakukan untuk memasuki dunia pendidikan anak usia dini berbasis Islam? Oke. Ya, tadi ada yang ketinggalan sedikit, Neng ya. Terkait dengan prodi PIAUD. Nah, tadi kan sudah ya, prodi PIAUD itu pasti banyak bersinggungan dengan dunia seni, seni tari, seni musik, dan lain sebagainya. Nah, tak hanya pendidikan seni saja, jadi prodi PIAUD UIT Lirboyo ini juga akan mempelajari tentang konsep dasar tumbuh kembang anak, psikologinya bagaimana, dan juga kesehatan gizi anak. Lalu, Islamnya di prodi PIAUD UIT Lirboyo ini itu yang insya Allah berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Islamnya di UIT Lirboyo ini kita akan mempelajari tentang kepesantrenan dan keaswajaan yang mana tertulis dan terimplementasi dalam kurikulum kami dengan baik. Jadi Islamnya ini nih yang jadi pembeda antara Islam yang lain, maksudnya dengan prodi-prodi yang Islam yang lain. Kalau di UIT Lirboyo ini kita akan bareng-bareng belajar tentang kepesantrenan dan keaswajaan. Kita kan NU banget ya, Yalal Waton banget gitu loh. Jadi harus ada
mata kuliah yang juga diimplementasikan dalam perkuliahan. Nah, kalau ke pesantrenan itu mata kuliah studi pondok pesantren dan keaswajaan pastinya mata kuliah aswaja. Jadi belajar tentang bagaimana sih NO itu gitu. Oh iya, ada tambahannya gitu ya. Iya betul. Oke. Next ya, tadi Neng tanya tentang gelar akademis ya. Iya, betul banget, Bu. Oke. Kalau kita bicara tentang gelar akademis ini ya, berarti kita bicara formalitas ini ya. Iya nggak sih? Iya. Formalitas. Wah, kalau kita bicara formalitas, pastinya gelar akademis itu penting banget. Sangat dibutuhkan gelar akademis ini untuk memasuki dunia pendidikan anak usia dini. Wabil khusus pendidikan Islam anak usia dini, karena dalam proses pencapaian gelar akademis, mahasiswa Prodi Piau diberikan bekal untuk dapat memahami perkembangan AUD yang mana hal tersebut sangat diperlukan di lapangan. Jadi kalau kata orang Jawa itu diteter, diapain ya? Dibekali, diteter, digenjot dengan program-program tentang anak usia dini. Tadi yang tak bilang tadi, seni tari, seni musik, bagaimana kita bisa tahu bahwa anak ini tuh sedang tidak baik-baik saja nih anaknya. Jadi bagaimana psikologinya, bagaimana perkembangannya dia sehari-hari itu. Gitu nih. Jadi gelar akademis ini sangat diperlukan karena ketika proses pencapaian gelar akademis ini, pendidik atau mahasiswa, calon pendidik itu dibekali itu tadi. Bagaimana kita memahami perkembangan anak usia dini dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Berarti kita juga harus paham dari segi psikologinya sih. Banget loh. Iya kan? Kadang yang dewasa aja perlu dipahami psikologisnya, ya enggak? Iya. Apalagi kalau lagi jatuh cinta ya. Aduh, ubur-ubur ikan lele, jatuh cinta nih, Le. Gitu ya. Iya. Oke, gitu Neng. Ada lagi? Berbicara mengenai ini, kita boleh masuk ke pertanyaan selanjutnya. Boleh banget. Tadi kan Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk mengembangkan Pertanyaan selanjutnya, jadi gimana sih cara untuk mengembangkan keterampilan dalam mengajar dengan metode yang menyenangkan bagi anak-anak? Wow, keterampilan mengajar dalam anak usia dini ini ya. Mengembangkan keterampilan dalam mengajar dengan metode yang menyenangkan. Waduh, ini kalau kita ngomongin keterampilan mengajar untuk guru PAUD, beda pastinya dengan mengajar di tingkat SMP atau SMA ya. Tapi sekarang lagi banyak nih, kadang di TikTok kalau ibu lagi buka TikTok tuh pendidik SMP, SMA itu banyak yang melakukan ice breaking ya, untuk biar anak-anak itu nggak ngantuk. Nggak bosen juga. Nggak bosen ya, bener. Jadi sama nih, sekarang itu kalau di PAUD bahkan harus lebih aktif dari pendidik-pendidik SMP, SMA. Karena anak-anak itu proses belajarnya itu sambil bermain. Ya kayak begini nih. Kalau tidak sambil bermain seperti ini, mereka gampang bosannya juga. Selain gampang bosan, bayangin namanya anak-anak masih pengen bermain ya. Pasti akan lari ke sana, lari ke sini tuh. Nggak mau diem. Nggak mau diem, bisa bayangin ya anak-anak ya. Kadang kita aja yang nggak mau diem juga loh. Kadang yang mainan HP ya nggak? Iya, betul. Kalau lagi di kelas ya kan, kalau ngantuk, nah sama. Jadi cara mengembangkan nih ya, cara mengembangkan keterampilan dalam mengajar. Oke. Cara mengembangkan keterampilan itu tentunya dengan niat dulu lah. Niat pertama ya. Niat. Karena nggak gampang nih. Kalau di luar bilangnya, alah jadi pendidik PAUD itu cuma nyanyi doang. Padahal dalam nyanyi itu liriknya harus bisa mendidik anak juga.
nggak sembarangan lirik disampaikan ke anak gitu. Jadi yang pertama yang dilakukan ialah bagaimana mengembangkan ya niat dulu dari dalam diri bahwa aku tuh sanggup loh, aku tuh bisa kok jadi pendidik anak usia dini. Nah setelah niat nih ya, setelah niat kita tuh mampu, kita bisa yakinin diri dulu bahwa kita sanggup, kita mampu, lalu kita upgrade diri. Kita upgrade diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pendidik anak usia dini. Oh gitu ya. Ya, ikut pelatihan bagaimana mengembangkan diri, bagaimana proses mengajarnya anak-anak. Jadi yang terpenting tuh niat dulu. Setelah niat baru nanti kalau kita sudah aku semangat nih jadi gurunya anak-anak gitu-gitu. Baru nanti kita kembangin diri. Oke, aku mau ikut pelatihan nih. Tentang apa? Tentang bagaimana membuat permainan edukatif untuk anak-anak. Kayak gini nih, Neng. Selain itu, aku pengen tahu nih caranya bagaimana sih biar bisa deket sama anak. Ada pelatihan ikut. Gitu. Berarti seorang guru juga harus memiliki kreativitas yang tinggi. Banget. Wajib loh itu. Wajib banget. Oke. Enggak buat cuma guru, bukan buat guru doang sih ya, Bu, kreatif. Iya, buat semuanya. Semuanya, bukan buat guru doang, cuman memang yang krusial ialah ketika guru mengajar itu kan bagaimana mengkondisikan anak-anak itu biar nggak ngantuk, nggak bosen. Jadi memang harus ada ice breaking lah katakanlah ya. Bagaimana biar anak-anak itu nggak ngantuk, nggak bosen, gitu nih. Oh iya. Oke, baik Ibu, kita langsung aja ya Ibu masuk Boleh. ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apa yang harus dilakukan oleh Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang baru memulai karir di dunia PAUD? Ibu ulang sekali lagi. Itu atasnya belum loh. Oh, itu belum ya Ibu? Yang bawahnya bagaimana caranya? Berkomunikasi dengan orang tua. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana cara untuk mengembangkan keterampilan dalam mengajar dengan metode yang menyenangkan? Bawahnya. Yang merah itu. Yang bawahnya merah. Atasnya merah. Oh, apa saja ya? Sejauh mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang tua? Yang nomor 2-nya itu. Oh iya, aku nggak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang tua juga menjadi bagian penting dalam karir di dunia PAUD? Bagaimana berkomunikasi dengan orang tua? Orang tua. Nah ini nih, kalau kita ngomongin orang itu nggak ada ujungnya ya. Iya, betul banget. Ya Allah, orang tua itu biasa pokoknya. Oke. Coba aku jawab ya tentang orang tua ya. Kalau kita bicara tentang parent atau orang tua itu nggak ada ujungnya. Jadi parent dalam pendidikan AUD atau pendidikan anak usia dini itu ujung tombak. Ujung tombak tumbuh kembang anak. Ya enggak? Karena keluarga toh parent. Jadi anak itu kan tumbuh anak itu tumbuhnya atau waktu tumbuh kembangnya itu banyak di rumah. Yang pastinya di rumah itu ada orang tua atau ada saudara atau ada ya semacamnya lah ya, kakek nenek mungkin ada bule bude kalau orang Jawa ya, paman bibi kalau bahasa Indonesianya ya. Nah itu jadi ujung tombak banget ketika kita bicara tentang orang tua, karena yaitu tadi untuk tumbuh kembang anak. Karena gini Neng, anak itu ketika lahir itu kan seperti kertas nih ya. Jadi kertas ini boleh pinjam ya? Boleh banget. Kertas ini kan sebelum dikasih coretan, pastinya kan warnanya putih bersih polos ya. Tanpa ada coretan sama sekali. Jadi
anak itu ketika lahir itu benar-benar bersih gitu loh, suci. Mm-mm. Tinggal kita yang pengen punya anak kan orang tua nih. Iya. Nah, tinggal kita bagaimana menghiasi kertas ini menjadi indah. Mau dikasih gambar kah? Mau dikasih tulisan kah? Atau mau tetap yang suci gitu aja? Pengen tetap bersih begitu aja. Itu tergantung bagaimana kita menjadi orang tua. Jadi makanya saya katakan bahwa orang tua kalau dalam pendidikan anak usia dini itu adalah ujung tombak tumbuh kembang anak. Gitu. Nah, lalu hubungannya dengan kemampuan berkomunikasi itu di mana? Iya. Jelas ada hubungannya. Karena apa? Sebagai pendidik ya. Sebagai pendidik AUD wajib berkomunikasi dengan orang tua ketika di lembaga. Nggak boleh sebagai pendidik cuma diem aja kalau ketemu wali murid. Apalagi kalau di lembaga AUD. Karena apa? Pendidik ini yang perso, yang mengetahui bagaimana perkembangan anak ketika di lembaga. Ketika ada yang berbeda dengan temannya, sebagai pendidik AUD itu wajib memberitahu kepada wali murid bahwa hari ini itu ada yang berbeda dari Mas Rizal misal. Kok bisa ya Bunda? Mungkin di rumah ada permasalahan atau ada apa. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi penting saling nyambung gitu. Nah, sinkron. Jadi penting komunikasi kita sebagai pendidik ke orang tua itu yang utama ialah terkait perkembangan anak. Nah, ketika kita memberikan pengetahuan itu, pasti orang tua akan membuka diri untuk menambah wawasan. Oh, ternyata anak perlu ya pendampingan dari aku. Jadi sedikit membuka wawasan orang tua gitu. Yang pastinya itu harus dilakukan dengan komunikasi yang positif, komunikasi dua arah dengan wali murid dan pendidik. Jadi nggak boleh cuma searah ya. Sebagai wali murid juga harus menerima dong masukan dari bu gurunya gitu. Kan itu untuk perkembangan anak juga gitu nih. Gitu. Demi anak gitu. Demi anak, betul. Jadi penting ya komunikasi antara orang tua dan lembaga itu sangat penting. Karena untuk memberitahu bagaimana perkembangan anak hari ini di lembaga. Dan orang tua wajib tahu itu. Iya. Oke, Bu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Boleh. Jadi, apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang yang baru memulai karir di dunia pendidikan Islam anak usia dini? Yang harus dilakukan bagi yang memulai karir ya. Berarti pemula nih ya. Iya, pemula bukan pemain ya. Iya. Kata netizen kan pemain nih. Oke. Yang harus dilakukan untuk pemula nih ya. Pastinya tadi yang tak bilang di awal tadi bahwa yakinkan diri dulu bahwa aku benar-benar pengen jadi pendidik anak usia dini. Gitu. Yakinkan diri dulu bahwa pengen jadi pendidik anak usia dini. Lalu kalau sudah yakin, kita yakinkan diri lagi untuk mencintai anak-anak. Ini yang paling penting. Jadi kita tuh harus, kalau mau jadi gurunya anak-anak, ya harus mencintai anak-anak. Mencintai anak-anak, menyukai anak-anak. Jangan cuma mencintai si dia. Jangan cuma mencintai ayang aja ya. Gitu. Jadi mencintai anak itu juga penting loh. Ubur-ubur ikan lele. Mencintaimu jadi galau, Le. Gitu toh. Nah, kalau mencintai anak-anak kan beda. Nggak mungkin kan tambah happy loh kita. Iya. Karena ya kita gak? Juga ikut bermain. Nah, gitu. Daripada mencintai ayang, lebih baik mencintai anak-anak. Oke. Masuk banget nih ya. Benar. Oke. Lalu selain sudah meyakinkan diri, mencintai anak, yang selanjutnya ialah kita harus dalami teori tentang pendidikan dan psikologi tentang anak usia dini. Karena mengajar anak juga butuh ilmu. Anak usia dini itu kan agent of change. Nah, jadi agen perubahan ya. Jadi sejak dini itu
atau pondasinya dulu itu harus dikuatkan. Pondasinya harus dikuatkan. Nah, ini kita dapatkan di mana ya, di perkuliahan ini. Selama 4 tahun ini kita godok dengan teori-teori tentang anak usia dini, terutama aspek-aspek yang harus dikuatkan dengan apa sih yang harus disampaikan ke anak gitu loh. Gitu. Oke. Iya, Bu. Cukup. Oke, ini masuk pertanyaan yang terakhir ya, Ibu. Boleh. Seperti apa pentingnya jaringan profesional dalam dunia pendidikan Islam anak usia dini? Dan bagaimana sih cara membangun jaringan yang efektif gitu? Wow. Jaringan profesional ini ya. Iya. Jaringan profesional gimana caranya? Pastinya dan seberapa pentingnya ya? Sangat penting loh, Neng. Sangat penting karena untuk pengembangan diri kita sebagai pendidik. Nah, caranya bagaimana mengembangkan jaringan profesional itu dengan kita mengikuti organisasi pendidik AUD. Oh, masuk organisasi. Betul, banyak banget, Neng. Organisasi pendidikan AUD ini tuh banyak. Ada Himpaudi, ada IGRA, ada IGTKI, masih banyak semuanya. Gitu. Itu jadi untuk jaringan profesional ini sangat penting, dan caranya itu tadi mengikuti organisasi tentang anak usia dini. Dalam organisasi itu kita bakalan lebih tahu Betul. mengenai karakter atau kayak cara kita mendidik anak-anak. Iya, benar. Ke next question. Iya. Jadi apa saja peluang karir yang tersedia bagi lulusan pendidikan Islam anak usia dini? Peluang karir bagi pendidik pendidikan Islam anak usia dini. Nah, apa ya peluang karirnya ya? Kalau teman-teman KPI itu peluang karirnya jadi presenter ya, terus jadi host. Di luar. Pastinya jadi host the best karena lulusan dari Tribakti Lirboyo Kediri ya. Amin. Iya. Nah, kalau pendidikan anak usia dini itu peluang karirnya menjadi pendidik, menjadi konsultan pendidikan anak, edupreneurship, contohnya buka usaha baby spa, tempat bermain, terus bisa menjadi kepala sekolah, bahkan teman-teman besok kalau mau buka sekolah sendiri pun bisa, karena sudah linier dengan keilmuannya. Yang pastinya yang biasanya terjadi di lapangan itu kalau kuliah di pendidikan anak usia dini yang paling sering pasti menjadi pendidik, menjadi guru. Tapi tidak menutup kemungkinan jadi edupreneurship, Neng. Jadi bisa buka tempat baby spa, tempat bermain, yang pasti gitu. Nah, saya punya playground gitu. Jadi kan, playground itu nggak cuma playground aja gitu loh. Iya. Ada nanti diselipin tentang ilmu-ilmu anak usia dini begitu. Iya. Soalnya di saya juga ada gitu, Bu, yang punyanya itu ya guru juga. Oh gitu TK. Ya. Nah, pasti lebih asik daripada playground biasa gitu. Karena kalau bu guru TK itu pasti kalau bermain sama anak mengembangkan 6 aspek perkembangan anak gitu, nggak asal cuma main-main. Nah itu tuh. Nah 6 aspek perkembangan itu didapatkan dari mana? Bangku perkuliahan dong. Yang pastinya di program studi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Masya Allah. Oke, terima kasih Ibu atas informasi yang sangat penting dan menarik terkait peluang karir di dunia PIAUD. Sebelum kita tutup, boleh deh Ibu kasih motivasi gitu atau kata-kata yang menarik untuk mengajak semua yang berminat mengenai PIAUD ini. Oke. Lebih ke pesan ya. Iya, boleh. Closing statement ya. Closing statement lebih ke pesan untuk semuanya bahwa manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu. Karena sesungguhnya mereka adalah amanah yang Allah letakkan di sisimu. Jadi, perlakukanlah anak-anakmu dengan baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya juga
Terima kasih banyak kepada Ibu Novida Sama-sama, atas wawasan Nih dan Cantik. tips yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia PIAUD. Sebelum kita tutup podcast kali ini, sedikit info bagi kalian yang ingin berkarir di dunia PIAUD, bisa langsung daftar saja di kampus Universitas Islam Lirboyo Kediri. Yuk segera daftarkan diri kalian dengan bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami dan berbagai informasi ini dengan teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.